Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Aziz akan menjelaskan petunjuk penggunaan aplikasi rapot Excel yang akan diisi oleh guru mapel dan wali kelas. Yang pertama, untuk aplikasi raportnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah daftar nilai yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu guru mapel. Kemudian rapot MA ini akan menerima hasil dari olahan nilai masing-masing mapel dan wali kelas. Sedangkan untuk wali kelas sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data berkaitan dengan absensi, kemudian ekstrakurikuler, kemudian sikap spiritual dan lain sebagainya. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengisian tentang daftar nilai yang akan diisi oleh guru mapel. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Sebagai contoh yang akan saya isi adalah mata pelajaran prakarya. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan isian aplikasi rapot. Kemudian di sebelah kiri ada menu dengan beberapa menu yang bisa dibuka oleh Bapak Ibu guru mapel. Yang pertama ada beranda, sebagaimana isian tersebut seperti yang ada gambar di sebelah kanan. Kemudian data siswa ini mencakup seluruh siswa yang akan diberi nilai. Kemudian KKM ini kriteria ketetusan minimal. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu guru sudah mengisi KKM pada beranda, nanti akan ketemu berapa nilai minimalnya. Kemudian setelah KKM ada bobot nilai. Bobot nilai ini presentase antara rata-rata penilaian harian atau RPH dan nilai PAT. Untuk kita disepakati RPH-nya 60% dan PAT-nya 40%. Kemudian di total menjadi 100%. Atau bila mana Bapak Ibu guru mempunyai kebijakan yang berbeda, ini bisa dirubah. Kemudian di bawahnya bobot nilai ada KD atau kompetensi dasar dan materi. Bapak Ibu guru bisa mengisi setiap KD sesuai dengan KD yang diajarkan, juga materi pembelajarannya. Kemudian di bawah KD dan materi ada menu nilai PTS genap. Nah, ini bisa diabaikan karena tidak kita isi saat ini. Kemudian setelah nilai PAT kita akan diminta untuk mengisi sikap spiritual. Nah, untuk sikap spiritual ini menurut peraturan yang berlaku bahwasanya siswa yang bisa naik ke tingkat berikutnya adalah siswa yang mempunyai predikat baik atau minimal nilai 3. Jadi untuk secara otomatis untuk nilai sikap spiritual kami isi 3. Namun bila mana Bapak Ibu guru mempunyai catatan yang lain berkaitan dengan sikap spiritual siswa, Bapak Ibu guru bisa merubah itu di sini, nanti bisa naik atau turun, yang akan nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian sikap sosial juga sama dengan sikap spiritual, kita diminta untuk mengisi nilai 1 sampai 4 saja. Kemudian disinilah kita akan nanti di bagian KI3 ini kita akan mengisi nilai pengetahuan dari mulai PAT, rata-rata penilaian harian atau penilaian harian,
dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya nilai KI 3 ada KI 4 yaitu keterampilan, di mana Bapak Ibu guru nanti untuk keterampilan ini diminta untuk mengisi salah satu dari beberapa kolom atau komponen penilaian keterampilan. Dari setiap KD-nya ada proyek, ada penugasan, ada apa? Ada 3 komponen nanti yang akan diisi Bapak Guru. Nanti akan kita coba sampai tuntas. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu guru harus mengisi identitas terlebih dahulu. Di mana mengisi identitas itu? Kita buka beranda, ya. Beranda, kemudian di bawah ini ada isian data identitas. Kita isi sesuai dengan nama Bapak Ibu guru masing-masing. Kali ini saya akan isikan data nama saya Abdul Aziz. Kemudian mata pelajaran saya prakarya. Kemudian KKM. Untuk KKM ini menggunakan KKM kelas atau KKM madrasah. Jadi Bapak Ibu guru di awal semester kemarin sudah dihimpun oleh Wakakurikulum atau Budian masing-masing mapel untuk melakukan penyetoran nilai KKM. Nah, bila mana masih ada kendala, bisa koordinasi dengan Budian. Untuk sebagai contoh saja, untuk saya kira-kira untuk kelas 10 nilai KKM-nya atau nilai KKM kelasnya adalah 73. Ini hanya sebagai contoh. Dan untuk kelas semester dan tahun pelajaran nama madrasah dan alamat madrasah, Bapak Ibu guru tidak perlu mengisi lagi karena untuk isian kelas sampai dengan alamat madrasah sudah saya isikan secara otomatis. Nah, setelah Bapak Ibu guru mengisi data identitas, kemudian kembali ke menu KKM. Nah, di menu KKM ini untuk data siswa, Bapak Ibu guru tidak perlu untuk mengisi data identitas lagi karena data siswa sudah saya kopikan secara langsung. Kemudian kita lewati saja data siswa, kemudian masuk di KKM akan saya jelaskan. Nah, tadi kan sudah diisi pada halaman beranda KKM kelas. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai cukup, ini para siswa harus mencapai nilai 73 sampai dengan 81. Nanti siswa akan mendapatkan predikat C. Nah, predikat C kalimat awalannya itu nanti seperti apa? Nah, ini sudah cukup dalam memahami dan seterusnya. Untuk pengetahuan, untuk KI 4-nya sudah cukup dalam menyajikan bla 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 bla, atau sudah cukup dalam mempresentasikan atau dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah kalimat awalannya. Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan. Nah, kalau nilainya sudah baik, nah nanti akan seperti ini. Sudah baik dalam bla 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 bla, sudah terampil dalam bla 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 bla, dan seterusnya sampai dengan nilainya A, seperti itu. Kemudian pembobotan nilai. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan sendiri, namun untuk kali ini saya akan menjelaskan nilai rata-ratanya kita ambil 60-40. Jadi misalkan Bapak Ibu guru ingin merubah jumlahnya, ini harus 100%, bisa 70-30 atau 50-50. Nah, ini opsional, Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian untuk prakarya sendiri saya RPH-nya mendapatkan 60%, kemudian untuk PAT-nya 40%. Seperti itu. Kemudian setelah mengisi pembobotan nilai,
Bapak Ibu guru mengisi KD dan materi. Nah, Bapak Ibu guru untuk KD ini sesuaikan dengan KD yang pernah diajarkan pada saat pembelajaran daring. Ada berapa KD yang Bapak Ibu guru sampaikan, ini sesuaikan dengan jumlah yang Bapak Ibu guru sampaikan di pembelajaran daring. Jadi tidak semua KD pada semester 2 disampaikan, tapi karena pertemuan di daring itu sangat terbatas. Jadi sesuaikan dengan materi Bapak Ibu guru. Misalkan sekarang saya ambil contoh prakarya, siapkan. Nah, datanya untuk KD ini, datanya bisa mengacu kalau mapel umum bisa mengacu peraturan dari Menteri Pendidikan. Kemudian kalau mata pelajaran PAI dan bahasa Arab bisa mengacu peraturan atau silabus yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, untuk prakarya seperti ini sudah saya siapkan ya. Ada. Nah, ini untuk materi prakarya ini karena materinya budidaya. Jadi saya akan mengisi untuk KD-nya. Nah, untuk KD-nya sendiri ada dua ya. Ada KD pada KI 3 dan ada KD pada KI 4. Di mana KD pada KI 3 itu adalah KD pengetahuan dan KD pada KI 4 adalah KD keterampilan. Nah, sebagai contoh mata pelajaran prakarya ini saya akan menginput satu saja sebagai contoh. Nah, ini nomor KD harus kita isi dimulai dari 1 dan seterusnya. Bila mana ada 3 atau 4 ya 1, 2, 3 dan 4. Bila mana ada 3 ya cukup 3 saja. Ya, saya ambil contoh hanya satu saja karena untuk petunjuk penggunaan saja tidak perlu terlalu banyak. Nah, ini kemudian kompetensi dasarnya. Nah, ini kita ketik pada kolom yang tersedia. Memahami perencanaan usaha yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya ini merupakan KD 1 pada pengetahuan materi pembelajarannya, yaitu
adalah materinya sesuaikan dengan pembelajaran pada saat di pembelajaran daring. Kemudian untuk keterampilannya pun seperti itu, kita isikan sesuai dengan KD yang sama. Jadi KI yang berbeda namun pada eh, KD yang berbeda juga pada KI yang berbeda. Oke, mohon maaf. Materinya kita isi sesuai dengan materi pembelajarannya, nggih. Nah, kalau sudah seperti ini karena hanya satu sebagai contoh saja. Kalau sudah seperti ini berarti ini sudah selesai. Kemudian lanjut untuk mengisi nilai PAT. Nah, untuk nilai PTS genap tidak perlu kita isi, abaikan saja. Nah, untuk sikap spiritual ini Bapak Ibu guru juga perlu memperhatikan ini, meskipun tidak harus mengisi semuanya. Namun jika Bapak Ibu guru ingin mengisinya, acuannya ada di layar sebelah kanan. Nah, ini ada rentang nilai 1 sampai 4 ya. Untuk menginput nilai di sini adalah nilainya 1 sampai 4, tidak bisa kurang atau lebih. Kemudian yang dinilai apa saja. Nah, ini ada 5 poin atau 5 indikator sikap spiritual yang kita nilai di madrasah kita. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru, membaca Al-Quran dan Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian mengikuti pelaksanaan sholat duha dan melaksanakan sholat duhur berjamaah secara daring. Misalnya Bapak Ibu guru tidak punya data, maka abaikan saja isian ini. Namun Bapak Ibu guru jika mempunyai catatan khusus, silahkan dirubah, baik dikurangi ataupun ditambah. Namun bila mana terdapat nilai yang kurang dari 3 dalam rata-ratanya, Bapak Ibu guru harus mempunyai catatan dan melaporkan kepada wali kelas. Seperti itu nggih. Kemudian jika sudah mengisi sikap spiritual, kita lanjut ke KI2 sikap sosial. Nah, sikap sosial pun seperti itu, ada 7 indikator sikap yang dinilai Bapak Ibu guru. Pasti setiap mapel kalau sikap sosial tidak hanya PKN dan BK saja. Dalam hal ini setiap mata pelajaran akan menemui siswa
dengan perilaku yang seperti ini, ada 7 ini: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli, dan gotong royong. Misalkan dalam hal penugasan, dia sudah jujur atau tidak dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian kedisiplinan dalam hal waktu, dalam hal proses mempelajari pelajaran. Kemudian tanggung jawabnya mendapatkan hasil, apakah sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian santun dalam bersikap, percaya diri, mungkin ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas untuk tampil di depan atau mengerjakan soal di depan, ada siswa yang sangat percaya diri, kemudian peduli kepada teman atau gurunya. Kemudian gotong royong ketika mengerjakan soal atau mengerjakan berdiskusi, tidak sendiri-sendiri. Nah, ini Bapak Ibu guru juga boleh mengisinya ini, tapi jika tidak mempunyai catatan, mohon tetap diisi 3. Namun jika Bapak Ibu guru mempunyai nilai lebih pada siswa tersebut, misalnya Abdul Ghaffar dalam hal kejujuran ini sangat bagus, nah kita bisa rubah nilai kejujurannya menjadi 4 seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti dalam narasi akan berubah, sudah sangat baik dalam jujur. Secara umum Abdul Ghaffar sudah baik dalam sikap, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli, dan gotong royong. Jadi yang berbeda nanti akan bunyinya juga berbeda seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu guru menyesuaikan, bila mana 4 ya 4, bila mana 3 ya 3, bila mana ada 2 dan adalah 2. Namun harus disertakan dengan bukti catatan yang terdapat pada jurnal. Nah, setelah mengisi sikap sosial pada isian, kemudian dilanjutkan dengan nilai pengetahuan. Nah, karena tadi saya mengisi KD tadi hanya 1, maka yang muncul pada nilai KI pengetahuan atau nilai pada KI 3 ini hanya ada 1. Ya, nilainya 1, ada penilaian harian 1 ini ada nilai dan remedi. Misalnya Abdul Ghaffar pada saat pertemuan pertama nilainya bagus, jadi mengumpulkan tugasnya bagus, jadi nilainya misalkan 85, maka diketik saja 85. Kemudian misalkan ada Agus Salahuddin pada saat pertemuan pertama atau penilaian harian pertama, dia nilainya di bawah KKM saya, mata pelajaran saya misalkan di bawah 70, maka Agus Salahuddin harus diberi nilai pada remedi supaya mengangkat nilainya. Misalkan KKM saya tadi 70, misalkan nilainya Salahuddin tadi pada penilaian yang pertama 65, maka nilai remedi harus di atas 70, misalnya 71. Nah, ini harus diisi pada kolom remedi. Nah, untuk nilai 4, Bapak Ibu guru harus menyesuaikan dengan hasil yang diperoleh oleh siswa pada saat penilaian akhir tahun yang sedang kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu guru harus melihat dan memperhatikan pada nilai 4 seperti itu. Karena prakarya masih belum dilaksanakan, misalkan Abdul Ghaffar pada saat 4 ini mendapatkan nilai 80 atau ya 80. Nah, kemudian Agus Salahuddin mendapatkan nilai yang lebih bagus, misalnya 82. Nah, maka akan muncul pada nilai akhirnya rata-rata dari PH dan nilai 4. Nah, nilainya akan ketemu pada layar sebelah kanan, yaitu nilai akhir, dan predikatnya pun muncul, B untuk 83 dan C 75, karena pada awal. Nah, ini 70 nilai Abdul Ghaffar tadi rata-ratanya 83, maka pada KKM 83. Nah,
83 berada pada rentang rentang 82 ke 90. Jadi nilai predikatnya Abdul Ghaffar B. Kemudian untuk Agus Salahuddin karena nilainya 75, karena KKM-nya 72 tadi, KKM kelas, maka 75 berada pada rentang 73 sampai dengan 81. Itu Bapak Ibu. Jadi diisi nilai 4 seluruh siswa sampai dengan nomor 20. Kemudian setelah mengisi nilai pengetahuan, dilanjut nilai KI 4 yakni keterampilan. Nah, di nilai keterampilan ini ada 3 komponen yang harus diisi. Satu saja ya, masing-masing penilaian harian bisa menyesuaikan sesuai dengan materi keterampilan yang disampaikan. Ada project, ada praktek, ada portofolio. Misalkan perencanaan atau KD saya ini menyusun. Nah, karena bahasanya menyusun bukan melakukan praktik, maka menyusun bisa saya artikan dengan portofolio. Jadi portofolio yang harus kita isi, misalnya portofolionya pada saat mengerjakan portofolionya Abdul Ghaffar mendapatkan nilai 75, kemudian Agus Salahuddin mendapatkan 84 misalnya seperti itu. Nah, kemudian akan muncul rata-ratanya seperti ini. Nah, misalkan ada lebih dari satu, monggo, tapi kami anjurkan cukup satu saja di setiap PH-nya, sesuaikan dengan materi yang pernah disampaikan. Bila mana ada praktik, misalkan di penilaian harian kedua saya menganjurkan memproduksi tanaman hias, maka keterampilannya adalah praktek karena menghasilkan sebuah produk atau menghasilkan sebuah karya seperti itu. Kemudian setelah mengisi nilai keterampilan semuanya tuntas sampai dengan selesai, sampai dengan yang bawah, dilanjut. Nah, maka tugas kita sebagai guru dalam menginput soal atau menginput nilai sudah selesai, dan kita bisa lihat di menu beranda, kembali ke menu beranda, kemudian masuk atau klik nilai 4 yang ada di bagian kanan yang warna hijau. Nah, ini. Nah, maka nilai akan muncul seperti yang ada dalam layar. Nah, untuk Abdul Ghaffar nilai 4-nya tadi 80, kemudian Agus Salahuddin nilai 4-nya tadi 82. Nah, untuk pengetahuan, nah ini nanti yang akan terlihat pada rapot, maka yang akan tampil pada rapot adalah nilai KI 3, bukan nilai 4. Nilai KI 3 dan KI 4. Berapa nilai KI 3 dan KI 4-nya? Ada 83 yang berpredikat B. Kemudian Agus Salahuddin 75 dengan predikat C. Nah, ini yang akan muncul di rapot. Nah, seperti ini. Sudah, misalkan B sudah baik dalam memahami perencanaan usaha dan seterusnya. Kemudian jika C sudah cukup dalam memahami dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu guru, termasuk juga keterampilan. Namun sebagai catatan, misalkan nanti Bapak Ibu guru ada beberapa KD, misalnya saya anggap ini contoh ada 3 KD dan masing-masing KD saya anggap contoh, saya beri contoh 1, kemudian contoh 2. Pada KI 4 juga seperti itu, diisi contoh 1 dan contoh 2 seperti ini. Nah, maka bila kita mengisi pada nilai KI 3, nah ini ada 3 isian lagi, ada tambahan lagi. Misalnya nilai PH-nya kita beri 75 dan nilai PH ketiga kita beri
90. Kemudian untuk yang Agus Salahuddin kita isi 80 dan 78 misalnya. Kemudian kita isi untuk Ahmad Rizal, ini nilai 4-nya 83 misalnya. Kemudian nilai penilaian harian pertama 70 atau tinggi lah 86. Kemudian nilai PH-nya 78 dengan nilai PH ketiga 78 juga. Nah, maka pada nilai 4, nah, ini akan muncul yang mana yang tertinggi. Narasinya yang paling tinggi nilainya yang akan tampil pada narasi pada rapot. Nah, ini contoh Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar sudah baik dalam contoh 2. Apa contoh 2 itu? Nah, contoh 2 itu tadi KI 3. KI 3. Nah, nilainya yang tertinggi pada Abdul Ghaffar ini 90, nilai PH 3 yang bernarasi contoh 2 seperti itu. Oke. Nah, ini untuk Agus Salahuddin sudah cukup dalam contoh 1 dan sudah baik dalam memahami perencanaan usaha. Nah, ini contoh 2. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Bila mana Bapak Ibu guru ada pertanyaan, silahkan menjapri saya atau bertanya di grup. Nanti insya Allah akan saya jawab. Namun pastikan Bapak Ibu guru melihat langkah-langkahnya terlebih dahulu. Bisa juga melalui petunjuk pengisian ini. Ini ada petunjuk pengisian. Silahkan Bapak Ibu guru baca. Kemudian bila mana mengikuti langkah-langkah saya, monggo. Seperti itu. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata yang kurang baik atau kurang pas, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.